Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini jumlahnya cuman masuk lagi 10 orang kan ya? Oke, berarti tinggal 1 orang kita tunggu. Oke. Di sini ada ketua kelasnya atau ketua kelompok? Silakan mute unmute. Ketua kelompoknya sedang di toilet. Yuli ya? Yuli, suaranya kecil banget ya Yuli? Untuk ya saya. Oh, mungkin nggak saya nih. Izin Pak, ketua kelasnya masih di toilet. Oh, siapa ketua kelasnya? Si Diki. Diki. Iya, Diki. Berarti belum online dia ya? Atau masih di main room tadi? Iya, kurang tahu Pak. Jadi masih ada di main room, Pak. Oh, Masih ada di main room ya. Oke, baik. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kurang kompak ya, kurang kompak. Unmute semua, coba unmute semua. Nyalakan ini voice-nya ya. Oke, nah ini sedikit ini. Nyalakan kameranya. Oke, baik, lengkap ya kita ya. Baik, kita lengkap, ada 10 orang. Saya mulai dengan semangat pagi ini. Siap ya? Semangat pagi. Pagi. Luar. Ini sudah sarapan belum ini? Kalau lemes semua ini. Sudah sarapan belum? Siap sudah. sudah Pak. Gila. Mungkin khawatirnya lembur membuat learning journal ya. Baik, terima kasih. Silakan boleh mute ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan butuh respon dari teman-teman ya yang saya minta, silakan nanti bisa di unmute. Terus kemudian ada yang terkendala jaringan nih teman-teman, silakan. Ada yang terkendala jaringan, silakan sampaikan ke saya. Aman ya? Izin Pak, mungkin saya nanti biasanya jam itu ada kendala sinyal Pak, cuman sampai sekarang masih lancar. Baik. Jadi kalau misal saya stop video mungkin karena sinyalnya. Oke, baik, nggak masalah ya teman-teman. Jadi kita di awal sudah punya kesepakatan ya. Jadi kalau misalkan ada yang terkendala jaringan, silakan boleh di chat room disampaikan bahwa Pak, mohon maaf saya off cam karena terkendala jaringan. Silakan saja, tetapi yang penting Anda sampaikan ya kepada saya ya. Jadi itu kesepakatan sebelum kita mulai. Terus kemudian mohon maaf nih, si Diki ini di mana kantornya? Izin Pak, saya di Nangabadao Pak. Oh, Nangabadao. Sama Yasin dong. Iya Pak. Sama Yasin, bukan? Yasin di Jagoi Babang Pak. Oh, Jagoi Babang, alah ya Allah, Pak saya. Nangabadao ya. Bea Cukai juga, Bea Cukai. Siap ya Pak. Ya, biasanya kalau yang daerah-daerah perbatasan Bea Cukai ya. Semangat Siddiqi ya. Insyaallah. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita sudah masuk ke agenda yang ketiga ya. Agenda yang ketiga kita akan membahas tentang manajemen ASN dan juga membahas tentang smart ASN. Nah, ini menarik buat kita untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, pembelajaran kita
ya untuk Laksa CPNS ini adalah pembelajaran dengan metode andragogi, ya, bukan andagrogi ya, bukan ya. Tapi andragogi ya, bukan andra and backbone, bukan ya. Nah, ini juga bukan ya. Jadi andragogi itu adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi Anda dianggap sebagai orang dewasa. Karena Anda adalah orang dewasa, maka pembelajaran tidak one way, tetapi two way. Bukan hanya give, tetapi take and give. Jadi perlu ada sharing, discuss, ya, terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas. Kenapa? Karena kalian walaupun baru nongol lahir di Kementerian Keuangan, tetapi kalian sudah on the job training. Betul ya? Kurang lebih selama 1 tahun ya? On the job trainingnya. Berapa tahun? Berapa Yuli? Kalau saya pribadi mulai dari Januari kemarin sih Pak. Oh, berarti baru 6 bulan ya. Iya. Ada yang lebih dari 6 bulan? Kalau merespon tinggal di unmute ya. Ada yang lebih dari 6 bulan? Izin Pak, mungkin kalau paling pertama itu bulan Januari Pak, semuanya. Oh, semuanya bulan Januari ya. Berarti kurang lebih ada sekitar 6 bulan ya. 6 bulan kalian on the job training. Walaupun baru 6 bulan on the job training, tapi Bapak yakin bahwa kalian pasti sudah mendapatkan banyak pengalaman ketika pertama kali Anda bekerja. Nah, termasuk manajemen ASN. Ya. Termasuk bagaimana Anda selaku calon ASN melihat lingkungan ketika Anda on the job training. Kira-kira isu apa sih ya yang ada di kantor kalian terkait dengan manajemen ASN dan juga terkait dengan lingkungan sekitar Anda. Karena sekarang ini dibutuhkan bahwa ASN itu bukan hanya sekedar masuk kantor kemudian pulang kantor. Tidak hanya absen pagi kemudian absen, ya. Jadi salah besar kalau Anda menjadi ASN kemudian dalam pikiran Anda, yang penting masuk kantor, yang penting absen. Salah besar, ya. Bukan itu tujuan kita menjadi seorang ASN, seorang PNS. Ya, bukan itu tujuan. Tujuannya bukan absen pulang dan kemudian absen masuk kemudian absen pulang. Salah. Ya, tetapi kontribusi Anda itulah yang kemudian menjadi hal yang sangat penting, ya, bukan hanya absen saja. Nah, saya ingin ada sedikit cerita dari Anda karena tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran kita ini pembelajaran orang dewasa, jadi siap-siap semua teman-teman di sini harus aktif untuk memberikan sharing, ya, atau pendapat atau respon ya dari satu yang mungkin bisa saya sampaikan atau nanti ke teman-teman juga bisa menyampaikan juga gitu ya dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pertama saya mau kenalan dulu nih teman-teman karena ini kelas yang baru ya di saya. Perkenalkan, nama saya sudah tertera di sini ya, Marianto. Nah, kata peraturan kependudukan sekarang, nama minimal 2 suku kata, 2 kata ya. Jadi nama saya ini pasti akan direvisi nih. Ya, ini teman-teman semuanya Yuli 2 kalimat, 2 kata. Faizal malah berapa ini? 4 ya. Yusnita ada 3, Aisyah 2, Amelia 2, Anggi 3, Devi 3, ya. Ada 3 semua, 2, Rizky, Fehri 2, dan seterusnya. Kalau saya cuma 1 kata, ya 1 kata, dan ini kayaknya perlu nanti gampang saja, tinggal Marianto bin, nah bapaknya selesai kan. Selesai.
Oke, nah teman-teman, ini nama saya yang diberikan oleh orang tua saya, nama saya Mari. Kalau melihat nama ini kayaknya pasti tahu asal saya dari mana. Iya betul, dari Batak ya. Salah ya. Salah ya, bukan ya. Tetapi dari mana nih? Silakan kalau respon langsung unmute ya teman-teman ya. Izin Pak, Jawa Tengah mungkin. Ah, pinter Melani. Jawanya langsung Jawa Tengah lagi dan tepat ya. Karena Jawa Timur pun juga sama, bisa juga O ya. Nah, tapi langsung nyebut Jawa Tengah. Jogja pun juga O juga kan gitu ya. Tapi tepat ya. Yusnita atau Melani nih panggilannya? Melani, Pak. Oh, Melani. Tapi betul apa yang disampaikan Melani. Saya asal dari Jawa Tengah. Tepatnya di Kabupaten Kudus. Nah, ada orang Kudus di sini? Ya, jadi Kudus ya, daerah Kudus, Jawa Tengah, dekat Demak, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepang. Nah, itu sekitar dari Kudus. Nah, saya sudah berkeluarga dengan 4 orang. Hati-hati ya, kalau udah sampai 4 orang ini hati-hati. 4 orang anak, jangan sampai salah. 4 orang anak dari 1 ibu, ya, jadi 1 istri. Kemudian kalau melihat saya ini kira-kira umur saya berapa ya? Anak saya paling gede kuliah tinggal skripsi, nomor 2 justru malah sudah selesai kuliah, ya. Nomor 3 kuliah, nomor 4 masih SMP. Cowok. Bercanda ya, bercanda. Ya, jadi udah pada lulus kuliah, udah kerja, yang nomor 2 udah kerja. Jadi kalau saya melihat teman-teman di sini, panggil teman-teman lah ya biar kayak sebaya gitu ya. Ini angkatan anak saya semua nih, bahkan mungkin angkatan di bawah anak saya ya, karena anak saya udah lulus kuliah ya. Ini kan baru lulus D3 ya, betul ya? Nah, baru lulus D3. Nah, ini pasti di bawah anak saya nih umurnya, ya kan? Oke, baik. Kemudian saya lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya lulusan STAN. Nah, ketemu senior ya, Hale. Gimana kabarnya junior? Oke ya, saya senior kalian ya, jauh banget mungkin. Dan bahkan saya yakin bahwa ketika saya lulus STAN, kalian belum lahir. Ya, saya lulus STAN tahun 94, betul nggak? Belum lahir kan? Nah, mungkin Bapak Ibu belum ketemu kali ya. Ini rata-rata tahun berapa nih? 90 tahun 2000-an ya? 2000, Pak. 2000 berapa? 2099 sampai 2001, Pak. Oh, 2001 ya. 99 sampai 2001 ya. Iya, betul. Anak saya yang pertama itu lahir 97. Ya, berarti ini di bawah anak saya nih. Tahun 94 ya, saya lulus STAN, kemudian mulailah melanglang buana ya di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini karakteristik ASN loh ya. Makanya nanti ketika kita bicara tentang mutasi, kita bicara tentang promosi ya, itu suatu hal yang biasa. Apalagi teman-teman yang perben, pajak, bea cukai, ini semua 3 instansi ini ya, betul nggak? Ada nggak selain pajak, bea cukai sama perbendaraan? Nggak ada ya. Nah, Anda nanti akan terbiasa dengan namanya mutasi. Ini masuk manajemen ASN nih. Ya, walaupun belum membahas, tapi sudah ada kaitannya dengan hal tersebut. Nah, ini sudah mulai kita akan familiar dengan yang namanya mutasi. Termasuk ketika Anda pertama kali ya diangkat, bahkan ketika CPNS ya, karena saya yakin di sini pasti sudah ada yang penempatan ya. Kayaknya yang belum penempatan hanya perbendaraan ya, tapi as long as ya pasti as soon as gitu ya, itu pasti nanti Anda akan segera untuk ditempatkan ya. Nah,
Nah, mumpung belum ditempatkan, yang masih di Jakarta, nikmatin ya. Kalau mau spot-spot selebgram sekarang waktunya. Karena nanti ketika Anda ditempatkan, sudah mulai kemana-mana, Anda nggak akan temui itu. Apalagi Siddiqi ya. Nyari mall susah ya, Siddiqi. Cari mall susah kalau Siddiqi. Kalau Pak, di sini yang paling besar adalah Indomaret, Alfamart gitu ya. Itu mall paling ini. Nah, mumpung teman-teman. Nggak ada juga, Pak. Ada juga ya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada juga Indomaret sama Alfamart. Nah, ini waktunya Siddiqi untuk berapa namanya? Berinvestasi ya. Bikin Alfamart di sana ya. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya di Jakarta ya ada mall-mall yang paling besar ya. Nah, udah tuh. Ya, kesempatan nih sebelum saya ditempatkan. Ya, gitu ya. Paling nggak sudah ada foto-fotonya nih. Oh, ini saya di Sarina, di rooftopnya gitu ya. Oh, kemarin saya nonton Eprik gitu ya, Formula Eprik, saya di Pinisi ya. Itu hanya ada di Jakarta, teman-teman. Ketika nanti ada mutasi ke daerah, mulailah. That's a real jungle. inilah the real jungle, the real life ya, seperti itu. Baik. Nah, saya penempatan pertama kali di Balai Prodi Keuangan STAN, ya, karena waktu itu penempatannya saya sebagai waktu itu asdos ya, jadi asdos di STAN sampai tahun lulus 94 ya, sampai tahun 2006 itu saya di STAN. Ya. Terus kemudian pindah ke mana? Ke Pusdiklat Pajak, masih di Jakarta. Nah, habis itu pindah ke Sekretariat Badan, masih di Jakarta. 2009 saya pindah, baru kemudian saya road to Yogyakarta. Di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Habis Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, saya pindah ke Balai Diklat Keuangan Balikpapan. Dan ke Kalimantan ya. Habis dari Kalimantan, balik lagi ke Jakarta saya, Pusdiklat KNPK. Habis dari Pusdiklat KNPK, baru kemudian ke Pontianak. Kembali lagi ke Kalimantan, walaupun tetangganya Kalimantan Timur, yaitu Kalimantan Barat. Enaknya kalau BPPK itu kantor BDK-nya ada di ibu kota provinsi. Itu enaknya. Tapi kalau teman-teman perbendaraan apalagi setiap kabupaten ada. Pajak bisa jadi setiap kabupaten juga ada. Bea cukai, nah kalau bea cukai memang beda ya. Melani pindah ruangan kantor. Oke, silakan Melani ya. Kalau bea cukai biasanya kalau tidak di dekat pantai, laut, bandara, perbatasan. Nah, kota ada kalau ada cukainya ya, ada cukainya. Nah, itu bea cukai. Ya, maka Anda harus siap mental. Ya, ini tolong ini ya teman-teman ya. Ketika Anda sudah memutuskan untuk menjadi ASN atau menjadi PNS, maka yang namanya mutasi, promosi, ya itu sudah menjadi sebuah keniscayaan. Oke ya, sebuah tradisi organisasi. Ya, jadi ini sudah biasa teman-teman. Jadi salah besar kalau misalkan kemudian ketika dimutasi kemudian dia pingsan. Ada loh ya. Ya mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Oke, betul itu. Tetapi ketika sudah diputuskan, plak, itulah yang harus Anda hadapi. Ya, ingat ya, kehidupan tidak 100% sama seperti yang Anda inginkan. Ya, tetapi kita membuktikan itu, teman-teman. Ya. Coba dulu saya mau tanya nih teman-teman. Rata-rata jurusannya apa? IPA apa IPS? IPA Pak saya. IPA. IPA. Saya yakin IPA. Pak. Betul. Nah, kalian ngapain ke IPA kalau masuk ke akuntansi?
Kalau masuk ke perbendaraan, betul nggak? Iya. Nah, terus kemudian apa nih? Faizal orang mana, Zal? Saya Orang mana? Mojokerto, Pak, Jawa Timur. Mojokerto. Kalau orang Mojokerto pengennya dimutasi kemana? Ditempatkan di mana? Ya apa-apa, terang-terangan aja. Kalau saya bebas sih, Pak. Gimana aja. Keinginannya ya. Pengennya di Nusa Tenggara, Pak. Keinginannya serius tuh Nusa Tenggara. Iya. Atau pengen berbeda aja nih, saya udah tebak nih Pak Marianto pasti ngomong. Ya, keinginan beda dengan nanti kebutuhan organisasi maksudnya. Keinginan pribadi saya belum tentu sama dengan kebutuhan organisasi. Keinginan Faizal ditempatkan di Nusa Tenggara Barat misalnya. Ya, tahu kenapa dia mau di sana. Mungkin di sana ada pamannya mungkin di sana ada calonnya mungkin loh ya. Nah, daripada saya jagain jodoh orang ya, udah datengin aja gitu. Ya. Belum tentu sama dengan tahu-tahu dipindahkan ke misalkan nih ke Sumatera. Harus siap. Ya, harus siap teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itulah yang namanya hidup. Is the real life. Ya. Karena hidup tidak flat, lurus, tapi bergelombang, naik turun, fluktuatif. Apalagi sesuaikan dengan keinginan kita. Kenapa? Boleh kita merencanakan, tetapi tetap Allah Tuhan yang akan menentukan. Oke ya, baik. Ya, itu perkenalan dari saya, sekaligus masuk materi juga loh itu. Karena terkait dengan materi terkait dengan manajemen kepegawaian, atau di situ ada promosi dan seterusnya, ada mutasi dan seterusnya. Baik, saya ingin kenalan sama Anda, tetapi tidak hanya sekedar kenalan. Tetapi kalian coba ketika Anda 6 bulan ya, sekitar 6 bulan Anda on the job training, terkait dengan manajemen kepegawaian atau lingkungan di tempat Anda bekerja, coba Anda sekaligus memberikan pendapat bagaimana terkait dengan situasi kondisi di lingkungan Anda ketika on the job training. Ya, satu insight saja lah, tidak usah banyak-banyak. Oke, saya mulai kanan saya paling atas, screen saya di depan ini adalah Debbie. Silakan Debbie. Iya, Pak. Perkenalkan diri, nama panggilan, kemudian kantor OJT sekarang atau kantor penempatan sekarang, asal. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Debbie Febriani. Nama panggilan saya Debbie. Saya sekarang OJT di Direktorat Jenderal Perbendaraan di pusat di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Asal saya dari Bekasi, Pak. Bekasi, oke. Ada insight yang mau Anda sampaikan terkait manajemen kepegawaian atau apa terkait kantor Anda? Mungkin kalau saya perhatiin, mungkin lingkungan kantor ya Pak. Karena saya baru pertama kali, dulu juga pas PKL saya masih online gitu. Jadi itu pas pertama kali Januari itu beneran saya pertama kali ke kantor. Saya lumayan kaget gitu Pak dengan keadaan kantor, karena ternyata di kantor tempat saya OJT itu jam kerja sangat fleksibel gitu Pak. Jam kerja sangat fleksibel. Iya. Absennya enggak tapi ya? Iya Pak. Absennya enggak tapi ya? Absennya enggak. Kerjanya fleksibel, absen tetap sesuai aturan ya? Iya. Terus mungkin yang bikin saya agak kaget juga pas bulan-bulan awal itu saya perhatiin kayak pegawainya itu pulangnya itu lembur semua gitu Pak. Luar biasa. Ya, bahkan lebih dari jam 6 kayak gitu. Jadi saya, ternyata kayak gini kalau di pusat gitu Pak. Ya. Mungkin itu sedikit Pak. Baik, kalau di pusat orang sibuk ya. Nah, nanti beda di daerah. Kita mau cerita nanti. Tahu teman-teman yang di daerah harus cerita juga. Debbie kaget gitu ya. Waduh, ternyata pegawainya pulangnya di atas jam 6 semua gitu. Nah, pertanyaannya apakah bekerja, main game, atau nunggu biar nggak macet? Nah, itu pertanyaannya.
Tapi saya yakin kalau tempatnya Debbie, APK itu memang sibuk banget. Jadi dinamika pekerjaan itu luar biasa kalau di pusat. Ya, apalagi dekat menteri ya. Apalagi APK ya. Laporan keuangan. Sangat-sangat urgent dan signifikan ya terkait dengan tugas dan fungsinya. Baik, terima kasih Debbie. Kita ke sebelah kiri, Debbie. Melanie. Ya, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Melanie Stebriana. Bisa dipanggil Melanie. Saya asal dari Purworejo, Jawa Tengah. Lalu saya sekarang sedang OJT di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Sistem Informasi SITP ya? Iya Pak. Baik. Ada pengalaman apa terkait dengan kantor Anda? Pertama kali saya masuk itu di mana-mana orang lagi ngoding Pak, programmer. Oh, ngoding. Hati ngoding ya, bukan ngodek ya. Ngoding. Iya, coding. Hampir kaget saya. Ngoding ya, karena terkait dengan sistem informasi, aplikasi-aplikasi. Kamu terkait dengan di SITP Anda? Hampir sama sih Pak, jam kerjanya juga fleksibel. Jadi salah satu pegawai pada saat itu bilangnya kalau kadang kami kodenya bisa lancarnya malam. Jadi saya kadang pagi nggak ke kantor atau baru malam ke kantor gitu-gitu Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu shift-shiftan atau gimana? Shift-shiftan ada juga Pak. Begitu. Melanie ditempatkan di situ pas nggak? Karena baru sih menurut saya, hal yang baru Pak. Bisa ngoding? Pernah di akuntansi itu dulu MySQL Pak. Itu salah satu bahasa pemrograman. Itu sedikit bisa. Nah, ini terkait dengan materi nih teman-teman. Smart ASN itu salah satu cirinya ya, terutama teman-teman yang sekarang baru masuk ini kan orang-orang yang milenial plus ya. Milenial plus itu sangat IT minded lah. Gitu. Tahu lah terkait dengan IT itu suatu hal yang harusnya sudah mereka pahami. Salah satu cirinya adalah memahami IT. Ya, kalau saya kan angkatan kolonial ya. Kalian kan milenial gitu loh ya. Kalau kolonial seperti saya udah ampun-ampunan kalau udah IT gitu ya. Paling saya bisa mengoperasikan. Tetapi ke depannya dunia digital akan terus berubah nih teman-teman. Ya, ada 4.0, nanti 5.0 dan seterusnya. Dan semua nanti kita akan akan beralih kepada teknologi digital. Oleh karena itu, Smart ASN masa depan Anda harus memahami IT. Nah, wajib ini. Ya, teman-teman ya, wajib ini ya. Jadi harus paham tentang IT. Nah, kalau saya ini kan ya paling 8 tahun lagi udah pensiun ya. Nah, tapi kalau kalian kan perjalanannya masih jauh banget. Ya, pasti perkembangan teknologi pun juga akan berubah demikian drastis. Maka Smart ASN salah satu cirinya adalah dia harus melek teknologi. Ya, jangan males ya belajar tentang teknologi. Apalagi sekarang tadi barusan ada launching tentang Rodaku, Road of Data Analytic Kemenq 1. Nah, data analitik itu sudah mulai bergema gitu ya, dan diklatnya nanti di setiap BDK ada di situ tentang data analitik. Ya. Ini harus Anda pahami nih teman-teman. Kalau Anda tidak paham ini, maka Anda menjadi ASN yang tidak smart. Ya. Nah, ini. Nah, terima kasih Melanie. Nah, ini sudah memberikan insight tadi yang terkait dengan Debbie terkait dengan bagaimana kerja ya, pola kerja. Ini juga nanti ada flexible working space.
WFO, WFH itu nanti sudah oke lah, masih ada gitu ya. Tapi ada lagi yang baru, FWS, ya, FWWS ya. Nah, ini nanti ada namanya FWA, ya, flexible working anywhere, di mana saja bekerja ya. Wah, ini berkembang terus ya. Nah, ini sudah. Oke, sebelah Melani saya. Nah, tadi saya sudah kenalan dengan kalian. Sebelah kiri saya Faisal. Silakan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Faisal Al-Farizi, bisa dipanggil Faisal. Saya dari Mojokerto, Jawa Timur. Sekarang UJT di Direktorat SITP, Pak, sama kayak Mela, tapi beda subdirektorat. Ada insight yang mau disampaikan terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN-nya? Mungkin hampir sama kayak Mela. Cuman kalau di subditnya Mela itu lebih kayak ngoding ya Pak, buat aplikasi. Tapi kalau di subdit saya itu kayak supporting sistemnya gitu Pak. Kayak nyediain database, terus ngawasin jaringan-jaringan aplikasi-aplikasi kayak hardware softwarenya. Baik, oke. Bagaimana pengalaman Anda di sana? Seru sih Pak, soalnya ini hal yang baru. Saya nggak pernah belajar ini di kampus juga. Yang paling penting teman-teman, ya, paling penting buat kalian orang-orang yang baru, ya, ada keingintahuan, caring, kepedulian, ya, itu modal pertama loh teman-teman. Kadang-kala ada orang baru masuk ke timnya, waduh gue gak cocok nih di sini. Akhirnya timbul namanya rasa malas. Nah, bahaya ini. Tapi ketika Mas Faisal tadi asik deh Pak kayaknya ya, kayaknya hal yang baru nih, ya, ada rasa-rasa curious gitu ya, istilahnya keingintahuan. Ya, ini modal pertama itu. Kalau ada keingintahuan, Anda pasti ingin apa? Ingin belajar. Karena kita nggak tahu nanti kita ditempatkan di mana ini, walaupun memang ada mapping pegawai ini kemampuannya di mana, ini cocoknya di mana, oke lah gitu. Tapi bagi Anda yang baru lahir di Kementerian Keuangan, ya, sifat yang pertama harus Anda miliki adalah keingintahuan. Curious, knowing, ya, caring, ya itu perlu Anda dapatkan di situ. Itu yang pertama kali modal. Kalau sudah Anda begitu, Anda ditempatkan di mana saja, Anda pasti enjoy. Tapi ketika Anda sudah ada barrier di dalam diri Anda, ada mental block di dalam diri Anda, wah bahaya ini. Ya, jadi mumpung Anda orang baru, ya, tumbuhkan rasa keingintahuan tentang suatu hal yang baru. Sepakat ya? Oke. Oke, di bawahnya Faisal, Anggi. Selamat pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Asyatara, panggilannya Anggi. Asalnya dari Bandar Lampung. Kantor saya di KPP Pratama Natar. Natar. Oh, Natar. Natar kalau nggak salah ada di Sumut ya, lupa saya. Atau di Sulawesi Utara, lupa. Natar ya. Di mana itu Natar? Oh, Natar. Orang Lampung di Lampung. Sesuai keinginan. Ya, Anggi ya. Tapi iya. Beda kabupaten. Nah, pasti kadang-kadang ada tapi ya. Iya, tapi kan masih bisa ya. Sabtu Minggu pulang kampung ya, Anggi ya. Terima kasih Anggi. Ada pengalaman apa di kantor Anda yang terkait dengan manajemen ASN? Atau smart ASN? Balikannya sama Debbie, Pak. Kantor saya orang-orang pegawai-pegawainya biasanya flexi time 30 menit. Jadi datangnya jam 8,
Terus jadi pulangnya 5:30. Nah, 5:30 itu kantor udah sepi. Ada juga yang flexi time-nya yang jam 7 pagi, jadi pulangnya 4:30. Nah, itu biasanya karena jam 7 itu belum ada orang, jadi kan dia juga belum bisa bekerja kan, Pak. Jadi ada senggang waktu 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 itu belum efektif Ya, KPP bekerja. ya Mbak ya? KPP, Pak. Oh, WP-nya sedikit. Banyak, Pak, soalnya cakupannya 4 kabupaten. Oh, 4 kabupaten. Baik, ya. Kalau pajak itu ada peak time-nya masing-masing ya. Nah, peak time-nya biasanya apa? Di bulan Maret, April, gitu ya. Akhir tahun, ya. Ya, ini Anggi apa namanya ditempatkan di KPP di daerah. Beda kan dengan Debbie tadi ya. Kalau Anggi ya karena di daerah itu karakteristiknya seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi jangan di daerah itu serba ada, kemudian juga pekerjaannya pun juga sudah apa namanya sudah terstruktur gitu kan. Nah, kalau di pusat, itu kalau sudah kadang-kadang ada yang sifatnya insidentil ya, harus dibutuhkan sekarang. Oh, lembur nih lah gitu. Kalau di daerah tidak beda, iramanya beda ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Anggi. Ke kanan, Amelia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Effendi dari Bekasi. Sekarang penempatan di KPP Pratama Sintang, Pak. Sintang. Ya. Januari kemarin ya baru ya Sintang ya, ke Sintang ya. Ya. Alhamdulillah, Sintang pernah satu kantor bedol kantor ya di BDK. Pas banjir ya Pak? Iya betul. Kamu belum ada waktu itu ya? Belum Pak, alhamdulillah. Kamu harus merasakan, bukan merasakan banjir ya, bukan. Kamu harus merasakan di BDK Pontianak masa ya. Ini baru Amelia nih yang apa tadi yang ada di Kalbar nih ya, Sintang. Nanti yang lainnya coba kita lihat. Keren Sintang itu ya, di saat musibah tapi mampu merealisasikan target di atas 100%. Keren ya. Apa ngungsi ke BDK 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan atau sebulan ya lupa saya. Ya, sebulan atau 2 bulan dah. Sebulan lebih ya. Itu ngungsi di BDK, termasuk pegawainya, termasuk kantornya. Yang keren-keren teman-teman ya. Baik. Ada yang mau disampaikan dengan Ini terkait jam kerja hampir sama kayak Anggi sih Pak, ada flexi time gitu. Biasanya pegawai ambil flexi time yang 30 menit di awal, kemudian pulangnya ya jam 5:30 itu udah sepi kantor. Tapi mungkin di waktu-waktu seperti pelaporan SPT itu banyak orang-orang yang lembur di kantor gitu Pak. Selain itu terkait dengan pegawai sih Pak, jumlah pegawainya, SDM-nya itu di kantor saya menurut pegawai-pegawai itu kurang karena AR-nya itu kurang. Terus penyuluh pajak juga di kantor saya cuma ada 1. Bahkan kemarin sempat ada kekosongan karena penyuluh pajaknya cuti besar. Kemudian posisi pelaksana sebelum saya masuk itu pelaksana pengawasan kurang, dan bahkan kepala seksi itu ada kekosongan posisi juga Pak. Oh, berarti harus diisi oleh Amelia itu. Amin. Ya, teman-teman, tadi sudah disampaikan Amelia, ada penyuluh pajak, ada struktural. Nah, di manajemen kepegawaian kita ini itu ada fungsional dan ada struktural. Nah, ini kita langsung masuk materi ya. Jadi saya ingin ada perkenalan, ada masuk ke insight Anda terhadap ketika nanti materi manajemen kepegawaian atau manajemen ASN, saya masuk ke sana. Jadi kita tidak usah terlalu terstruktur gitu. Anda bisa baca sendiri materinya, ya. Yang paling penting memahami bagaimana manajemen kepegawaian di Kementerian Keuangan, gitu ya. Jadi ada fungsional dan ada struktural, nih teman-teman. Kalau struktural itu berjenjang berdasarkan pada
tugas pokok fungsi yang sifatnya in office ya, jadi official, sifatnya official. Jadi terstruktur official. Jadi ada eselonisasi orang bilang gitu ya. Ada jabatan sekarang ini yang masih adalah eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Jadi dari bawah ke atas, semakin kecil eselonnya semakin tinggi jabatannya. Jadi eselon 4 itu langsung berhadapan dengan pelaksana. Seperti teman-teman ini kan pelaksana nih. Di atasnya ada eselon 4, kepala seksi, kepala subbab, ya, baru kemudian ke atasnya eselon 3. Nah, eselon 3 itu ada yang menjadi kepala satker atau kepala kantor, dan bukan sebagai kepala kantor. Nah, semacam kayak kepala KPP Pak Taufik ya. Kepala KPP Sintang Pak Taufik itu eselon 3. Saya ya kepala BDK Pontianak itu eselon 3. Tapi kalau misalkan eselon 3 kalau di Kanwil itu masuknya ke Kabid. Jadi dia bukan pemilik peta ya. Jadi dia non peta. Dia ada atasan di atasnya lagi kalau di Kanwil. Nah, Kanwil, kepala Kanwil itu eselon 2. Ya kan? Kemudian di atasnya Kanwil siapa? Dirjen. Nah, Direktur Jenderal itu eselon 1. Ya. Nah, ini apa ini struktural. Kalau fungsional itu berdasarkan fungsi. Jadi bukan official, bukan di kantor, bukan di satuan kerjanya, tetapi berdasarkan fungsinya masing-masing. Penyuluh pajak tugasnya apa? Menyuluh pajak, menjadi penyuluh pajak. Dia tidak mengerjakan tugas yang lain selain itu. Ini fungsional. Di pajak itu banyak fungsional. Ada fungsional pemeriksa, ada fungsional penyuluh, ada fungsional asisten penyuluh, ya. Ada fungsional AR. AR fungsional ya. Nah, pokoknya banyak ya. Saya nggak terlalu hafal ya, tapi di kendaraan pun juga ada analis kendaraan, ya kan? Kemudian ada jabatan yang terkait dengan APBN itu juga ada di sana, bendahara dan seterusnya itu juga fungsional. Bea cukai, pemeriksa dokumen, ya. Nah, terus kemudian macam-macam lah, ya, banyak fungsional. Dan nanti akan lebih banyak fungsional, diperbanyak fungsional, kemudian strukturalnya dikurangi. Dulu di bea cukai, ya, sidik itu dulu ada yang namanya kasubsi atau setingkat eselon 5. Tapi diminta untuk kasubsi ini semuanya difungsionalkan semua. Jadi sudah tidak ada lagi bea cukai itu yang kasubsi ya, kepala subseksi, tidak ada lagi. Gitu ya, waktu itu yang masih ada eselon 5 itu hanya bea cukai saja. Tapi karena instruksi dari presiden dan dari menteri, kasubsi dihilangkan menjadi fungsional. Jadi nanti fungsional akan diperbanyak, struktural akan sedikit. Maka yang sekarang ini boleh sekarang saatnya untuk mengambil nanti kita ada life plan ya, Anda mau ke struktural atau mau ke fungsional? Semuanya punya jenjang karir sama, ya. Oke, gitu ya, Amel ya. Jadi kalau Amel Pak penyuluh pajaknya kurang, saya akan jadi penyuluh pajak. Ya Mel ya, kayak gitu ya. Baik. Sekarang sebelah kanan lagi, Rizky. Silakan Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfianova, biasa dipanggil Kinov. Saya di Solo. Sekarang penempatan di KPP Pratama Sanggau, Pak. Sanggau, apa kabar Sanggau? Kalau insight sih, yang terkait manajemen ASN kayaknya terkait hak pegawai ya Pak, yaitu pengembangan kompetensi sih Pak. Di Sanggau ini dulu pas
puasa itu kan biasanya selesai pekerjaan kan jam 3:30. Nah, biasanya itu masa-masa 3:30 sampai jam 5 itu kan gabut Pak, ngabuburit. Nah, di Sukinya atau sebagian umumnya biasanya dia ngadain kayak learning gitu Pak, Zoom meeting terkait belajar bahasa Inggris Pak, buat yang mau nerusin kayak tugas belajar ke luar negeri atau gimana gitu Pak. Jadi bagus sih Pak, saya salut Pak. Keren. Belajar bahasa Inggris. Instrukturnya dari mana? Dari Sukinya yang bikin program Pak itu Pak, kayak Ya, instrukturnya. Hah? Oh, Instrukturnya. instrukturnya dari Kasih itu Pak, Kasih Sukinya Pak. Kasuki. Oh, dia alumni luar negeri ya? Ya, dia itu Pak, Australia. Oh, keren. Sebentar ya. Ya, jadi ini ya teman-teman, apa namanya? Kalau punya kelebihan, ya maka boleh di-sharing, gitu ya. Apalagi kalau misalkan ini saya lulusan luar negeri, saya bisa punya kemampuan bahasa Inggris, boleh seperti itu keren banget. Jadi kita ini sebagai lembaga, organisasi pembelajar atau learning organization, ya. Jadi budaya belajar itu menjadi budaya di Kementerian Keuangan. Ini yang seharusnya. Ya, makanya setiap kantor seharusnya ada knowledge sharing. Ya, secara rutin sebagai media untuk saling belajar antar pegawai. Tadi ya, take and give. Ya, belajar apa saja. Habis diklat misalkan punya kewajiban untuk knowledge sharing ke yang lainnya. Saya habis diklat ini nih, materi yang disampaikan ini. Ya, nah itu jadikan budaya di Kementerian Keuangan. Karena LO itu di Kementerian Keuangan itu menjadi budaya kerja di kita. Ya, bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Rizky, kantornya sudah menerapkan LO tadi ya, yang berikan kesempatan kepada pegawai untuk belajar dan saling menjadi learners dan menjadi learning dan learners ya, menjadi pembelajar dan juga memberikan pembelajaran. Nah, ini keren banget nih. Bagus ya. Memberikan insight kepada kita semuanya ya. Kalau misalkan di kantornya teman-teman belum ada, usulkan. Pak, gimana kita bikin knowledge sharing setiap pekan, atau mungkin ada teman-teman yang punya kemampuan apa gitu bahasa Inggris bisa memberikan pembelajaran kepada semuanya. Kenapa? Karena nantinya teman-teman, kita ini sudah tidak ada sekat-sekat demarkasi. Dunia ini tidak ada yang namanya border. No border. Ya. Jadi borderless, ya, tidak ada sekat-sekat lagi. Kemampuan bahasa asing menjadi suatu yang penting untuk Smart ASN. Nah, ini termasuk Smart ASN nih. Nanti kita lihat materinya ya. Salah satu Smart ASN itu dia mampu menguasai bahasa asing. Apalagi anak milenial ya. PUBG aja bisa kok dia ngertiin. Ngerti semua itu. Nah, saya kadang-kadang bingung, ternyata anak-anak kita, anak-anak saya itu juga begitu. Oh, bahasa Inggrisnya kok cepat nyantol gitu ya. Oh, dia main PUBG, dia main Mobile Legends, semuanya bahasa Inggris semua. Ya kan? Instruksinya bahasa Inggris semua. Mission success gitu kan, Masya Allah itu. Nah, ini apalagi bea cukai. Nah, ya perbatasan lagi, betul nggak sih Tiki? Nah, untungnya perbatasannya dengan Malaysia, ya Malaysia bahasanya bahasa Ipin Upin ya, nah, masih enak gitu, masih serumpun gitu ya. Nah kalau perbatasannya di Papua Nugini, ya perbatasannya di mana itu di Singapura, ya harus pakai bahasa Inggris. Nah, Anda harus familiar. Yang barusan juga Kanwil BC ya masih Diki ya, nanti kayaknya ada ada pelatihan online untuk belajar bahasa Mandarin ya, insya Allah di Kanwil BC nanti. Kemarin udah minta ke saya nih Pak, minta pelatihan untuk bahasa Mandarin gitu ya, jadi kita tinggal
sampaikan ke Pusdiklat Keuangan Umum untuk bisa merealisasikan itu ya. Karena banyak sekali kan di Kalbar ini apa itu cek semua itu kan ya. Ya kan, ini banyak Tionghoa di sini ya, harus bisa bahasa Mandarin. Oke, tadi sudah ke Rizky ya. Fahri, silakan Fahri. Selamat pagi Pak, teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Edikara. Saya dipanggil Fahri. Saya berasal dari Pontianak dan penempatan saya di KPP Pratama Pontianak Timur, Pak. Alamak. Orang Pontianak di KPP Pontianak. Aduh, tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa. Aduh, Hari harusnya keluar dari Pontiari. Hari. Ya, kalau pasti di Pontianak juga nggak lama sih. Mending baru masih newcomer gitu kan. Nah, ditempatkan di mana baru baliknya ketika tua di Pontianak. Nah, itu keren. Tapi nggak masalah ya, Fahri ya. Oke, Fahri, di KPP Pontianak Timur Barat? Timur, Pak. Timur. Oh, Pontianak Timur. Pontianak Timur tuh Pak Elijah ya? Ya, Pak Elijah Setiawan. Pak Elijah Setiawan. Oke, ada apa terkait dengan manajemen ASN di sana? Kalau terkait SDM mungkin Pak, karena Pontim itu KPP yang baru tahun 2018, jadi banyak SDM yang masih muda, masih belum, perbedaan umurnya nggak jauh dengan saya Pak. Jadi asik dong. Suasana di sana menurut saya enak dan membimbing gitu, cutting-cuttingnya. Oke, baik ya. Jadi situasinya kondusif sekali. Ya Pak, pencalonan dan terusnya. Oke, Fahri, bagus. Kemudian Aisan Tiasa. Pagi Pak, izin memperkenalkan diri. Saya Aisyah Tanggasari, biasa dipanggil Aisyah. Saya asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. OJT di Direktorat Sistem Perbendaraan. Oke. Yang saya manajemen kepegawaian, manajemen ASN-nya. Mana Pak? Smart ASN-nya. Iya, insight. Mungkin mirip sih seperti Debbie. Jadi karena baru kali ini di pusat, agak kaget ternyata kayak jam kerjanya itu pulangnya melebihi di atas jam 5 gitu Pak. Baru pulang jam 6, jam 7. Jadi Aisyah ikut ikutan gitu atau pulangnya sesuai dengan jam? Enggak sih Pak, melebihi jam 5. Beda seperti saya waktu PKL dulu kan di KPPN, biasanya jam 5, setengah 5 itu kita udah siap-siap mau pulang. Kalau sekarang di pusat nggak bisa pulang jam 5 langsung gitu nggak bisa. Tapi ada yang dikerjain kan? Iya ada Pak. Baik, itu yang paling penting ya. Jadi kita nggak punya kontribusi apa-apa kalau kita di kantor kemudian kita nganggur. Ya, jadi harus kreatif. Nah ini bagian juga dengan Smart ASN. Nah ini ASN itu, Smart ASN itu adalah ASN yang kreatif, inovatif. Ya, teman-teman ya. Nah, ada 3 nih tadi yang sudah kita bicarakan. 1, ASN yang minded IT minded. Yang kedua, ASN yang bisa menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN yang tadi nih, kreatif inovatif. Nah, itu Smart ASN. Kreatif inovatif ini maksudnya apa? Bahwa kita harus mempunyai daya kreativitas agar pekerjaan kita itu semakin mudah untuk dilaksanakan. Ya, kalau orang IT bilang, ayo kita bikin aplikasi yang memudahkan pekerjaan. Ada yang kreativitasnya, aduh, ini nggak ada kerjaan, gimana caranya? Oke lah, saya menulis. Oke, jadi bukan hanya kreativitas itu hanya terkait dengan IT saja, tidak. Tapi semua bisa kita lakukan, ya. Misalkan menulis tentang apa? Silakan saja menulis tentang apa saja. Kalau menulis tentang keuangan negara, monggo saja.
Tentang opini, silahkan. Tentang hal-hal yang sifatnya ringan, silahkan. Dibutuhkan PNS atau NS yang kreatif dengan segala hal, ya, bukan hanya satu spesialis saja. Ya, saya pernah diminta sama atasan saya. Karena apa? Bukan karena saya tidak malas atau apa, enggak. Karena atasan saya tahu bahwa waktu saya di STAN itu kan kerjaannya nggak banyak ya, sehingga banyak ngamburnya. Selain ngajar selesai, gitu ya, kerjaan yang sifatnya rutinitas saja. Nah, kemudian dikasih tugas, Marianto, tolong kamu bikin tulisan terkait dengan evaluasi pembelajaran. Ya, akhirnya apa? Saya bikin tulisan itu, walaupun ketika sudah jadi nih teman-teman, hanya di mejanya kepala seksi saya. Ya, gitu. Jadi kreativitas penting banget buat ASN. Oke ya, oke ya, Aisyah ya, tetap kreatif. Baik, Juli. Selamat pagi Pak, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuli Ratnasari. Biasa dipanggil Yuli, asalnya dari Semarang. Saat ini sedang OJT sama seperti Aisyah Pak di Direktorat Sistem Pembayaran di kantor pusat di CPP. Kemudian insight yang saya lihat akhir-akhir ini tuh Pak, kemarin kan ada mutasi promosi gitu Pak. Nah, dari seksi yang saya OJT ini tuh sebenarnya ada 7 orang. Yang promosi itu 5 orang, Pak. Keren banget, keren banget. Kemudian jadi S4 ya, kelas seksi. Iya betul. Kemudian 1 orang perempuan sedang hamil, jadi kemungkinan sebentar lagi bakal cuti gitu, Pak. Nah, yang saya sorotin itu kan bakal menjadi kekosongan di kantor gitu, Pak. Jadi kemarin sebelum saya dan Aisyah ini latsar tuh sempat numpuk tugas juga gitu Pak. Jadi dari tugas yang promosi itu diberikan ke kita, tapi alhamdulillahnya diberikan sharing knowledge gitu Pak. Jadi sebelum pindah ke kantor yang baru dikasih tahu caranya gimana, terus diberi file-filenya yang dulu gitu Pak. Oke, ini keren insight-nya nih dari Yuli ya. Nah teman-teman, ini kebijakan mutasi ini penting, mutasi, promosi dan seterusnya ini penting. Jadi gini teman-teman, mutasi dan promosi, saya bilang promosi dulu ya, karena tadi ada 5 orang yang promosi. Promosi di Kementerian Keuangan itu tidak giliran. Ini gilirannya ini nih, habis ini gilirannya ini, enggak. Kita menggunakan merit system. Kita menggunakan kompetisi. Ya. Ada yang namanya manajemen talenta. Oke, garis bawah ya, manajemen talenta. Ini adalah pola karir yang ada di Kementerian Keuangan, bahkan di ASN secara keseluruhan. Di mana seseorang itu nanti akan menjadi talent pool, menjadi talent. Talent ini, talent fabrikasi, talent factory gitu ya. Talent ini adalah mereka-mereka yang memang kinerjanya bagus, kalau mereka bilang ada di box 9. Box 8 dan box 9 itu calon-calon talent. Ya, talent itu. Kinerjanya bagus. Kita menggunakan merit system. Ya. Jadi kita diukur bukan senioritas. Diukur bukan jenjang pendidikan, bukan. Walaupun jenjang pendidikan itu untuk rekrutmen awal itu penting. Ya, tetapi ketika nanti terkait dengan pola karir kalian di Kementerian Keuangan, yang menentukan adalah apakah Anda masuk talent pool atau tidak. Nah, untuk menjadi talent pool, maka Anda harus ada di box kinerja box 9 atau 8 dan 9. Itu box tertinggi ya. 9 itu tertinggi, 8 dan 9. Nah, kalau Anda tidak masuk ke situ, box 8 atau 9, maka jangan berharap Anda bisa promosi. Ya. Nah, untuk bisa masuk talent pool itu, maka Anda harus berkompetisi. Ya. Jadi, kompetisi di Kementerian Keuangan, kompetisi sehat ini. Kalau dulu kan tergantung siapa yang dekat atasan. Ya.
dekat atasan, pasti ini nanti pasti naik jabatan. Benar. Ya, ada dulu itu yang pakai kompensasi. Ya, mutasi pun pakai kompensasi. Dulu waktu zaman Jahiliyah. Anda mau ditempatkan di mana? Ya, ada tarifnya. Mau di Jakarta, mahal tarifnya. Papua. Papua gratis. Astagfirullahaladzim. Dulu. Ya, tapi setelah reformasi birokrasi tak ada itu lagi. Kalau orang di sini, orang Pontianak, orang Melayu kan, tak ada tuh, ya pakai kayak gitu-gitu tak ada, gitu ya. Semuanya harus menggunakan kinerja, semuanya harus berkompetisi. Itu ya. Nah, makanya yang promosi itu pasti bagus-bagus. Dia ada namanya manajemen talenta, di situ ada namanya pengembangan talentanya, kemudian di situ ada individual development plan-nya, ya. Kemudian ada job assignment-nya. Ya. Tidak gampang untuk menjadi talent. Tapi Anda bisa menjadi talent. Kalian bisa menjadi talenta. Walaupun dia S2, tapi kalau dia nggak bisa talent, kan nggak mungkin dia bisa masuk. Ya, jadi kita berdasarkan kinerja. Nah, ini manajemen ASN di Kementerian Keuangan. Merit system berdasarkan kinerja, dan kemudian ada manajemen talenta di dalam pola karir. Ya, kalau misalkan Anda di eselon eselon 4, maka Anda harus menjadi talent untuk eselon 4. Mereka di eselon 3, maka dia harus menjadi talent, eselon 4 ini harus menjadi talent untuk eselon 3. Dan saya termasuk produk manajemen talenta. Ya, saya termasuk produk manajemen talenta untuk eselon 3 ya. Waktu saya eselon 4 tidak, karena waktu saya eselon 4 itu belum ada manajemen talenta. Ya, karena saya baik dengan kabak kepegawaian ya. Saya humble, saya ramah dengan beliau. Enak itu kalau deket-deket sama pejabat itu ya. Bau-bau wangi lah gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa. Lu deket sama siapa saja, kalau Anda tidak masuk menjadi talent, maka tidak akan bisa dipromosikan. Oke ya, jadi kompetisi ya. Anda ini loh. Walaupun nanti laksananya satu angkatan, belum tentu nanti eselon 4-nya bareng. Ya kan? Siapa tahu nanti yang duluan jadi eselon 4 misalkan Melani misalkan. Ya, bisa jadi nanti pelaksananya Fahri misalkan loh ya. Bukan doa ini ya, tapi misalkan saja. Jangan diaminin ya. Melani boleh tapi Fahri jangan diaminin. Ya. Itu sudah biasa nih teman-teman ya. Ya. Jadi tahu-tahu loh atasan gue gitu kan. Ya, yang tahu seperti itu. Seperti saya di Kalimantan Barat itu. Kanwil DJKN eselon 2 ya. Kanwil DJKN di Kalimantan Barat ini, Pak Edo, itu satu angkatan di stand dengan saya. Tapi dia lebih duluan ya promosi eselon 2-nya dibandingkan saya. Saya masih kepala kantor, masih eselon 3. Padahal satu angkatan di stand. Pacarnya juga sama. Ya, beda-beda. Ya, itulah namanya jalan hidup. Ini santai saja. Gitu ya. Oke, terakhir Siddiqi, orang Bea Cukai. Silakan Siddiqi. Ya, Pak. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Saya MC Diki Cahyadi, asal dari Kota Jambi, Provinsi Jambi. Sekarang penempatan di KPPBC TPPC Nangabadawa. Izin Pak, mungkin sedikit insight terkait manajemen SDM. Mungkin saya bisa cerita kalau komposisi di kantor saya ini hampir 95%-nya itu anak muda Pak, milenial Pak. Jadi jarak umurnya itu beda setahun aja. Jadi dari hampir 40 pegawai itu cuma 5 orang pegawai yang umur 40-an ke atas Pak. Selebihnya itu 98 sampai 2001 Pak. Oke. Apa pendapat kamu dengan komposisi seperti itu?
Dengan komposisi seperti ini mungkin berpengaruh sama kebijakan yang diambil kantor, Pak. Jadi banyak pendapat itu berdasarkan milenial, Pak. Di sini bahkan ada namanya komunitas New Millennial Badau yang itu isinya anak-anak muda. BC Badau ini yang menggerakkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar gitu, Pak. Sosialisasi apa? Khususnya itu terkait bea cukai sendiri, Pak, karena untuk mensosialisasikan kebijakan itu, Pak, kita perlu pendekatan selain dari yang resmi gitu, Pak, ke masyarakat sekitar. Keren banget Siddiqui ya, Nangobado keren banget ya. Jadi itu yang diharapkan seperti itu teman-teman. Kreativitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kantor itu smart ASN. Ya, apalagi milenial ya, harus banyak ide milenial tuh. Ya, Siddiqui ya. Ide-ide yang kadang-kala gila, nekat, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting tujuannya adalah agar target tugas-tugas kita itu terselesaikan. Apalagi bea cukai, targetnya ada target penerimaan juga kan, kemudian ada target pengawasan juga. Pajak, target penerimaan harus diamankan. Perbendaraan, target penyerapannya atau belanjanya. Ya, nah ini perlu kreativitas di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Tujuannya adalah agar target-target ya di kantor kita ini bisa tercapai dengan baik. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Thank you, keren-keren banget ya. Insight-nya keren-keren banget. Sudah kita hubungkan dengan manajemen ASN dan juga terkait dengan smart ASN. Nah, sekarang materinya teman-teman. Tapi saya yakin kalian pasti sudah membaca materi ini karena sebelumnya kan Anda di MOOC ya. Iya kan? Sudah belajar kan terkait dengan hal tersebut. Baik. Tapi nggak ada salahnya kita wrap up aja teman-teman ya dari materi yang ada. Mana ya? Nah, ini ya. Ini agenda 3 kita nih ya. Kelihatan ya teman-teman ya? Terlihat? Masih belum, Pak. Oh, masih belum, maaf. Masih hitam. Wah, WA saya yang kelihatan. Ya, ada yang rahasia, nggak apa-apa. Tenang aja. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, siap ya. Nah, ini agenda 3 kita. No, perhatikan. Menuju birokrasi kelas dunia. Manajemen ASN dan smart ASN. Ya. Nah, ini materinya. Nah, ini alur manajemen ASN-nya ya. Mulai dari rekrutmen based on kebutuhan. Nah, di setiap tahun kita selalu melakukan ABK. Apa ANJAP itu analisa jabatan ya, analisa jabatan ini terkait dengan jabatan pelaksana sampai dengan eselonisasi di sini ya. Termasuk juga fungsional juga di situ ya, jabatan struktural maupun jabatan fungsional ya. Dan ABK analisis beban kerja ya, bukan kinerja tapi kerja. ABK ini menganalisa beban kerja dari setiap pegawai, kemudian juga eselon 4-nya, eselon 3-nya, dan seterusnya. Nah, ini based on untuk jangka waktu 5 tahun ya, 5 tahun. Dan kemarin sudah disampaikan oleh Bu Siliani bahwa Kementerian Keuangan growth-nya 0 ya, bahkan nanti ke depannya growth-nya minus. Kalau growth 0 itu apa maksudnya teman-teman? Zero growth. Apa maksudnya zero growth itu? Ada yang mau menyampaikan? Tidak ada pertumbuhan pegawai. Silakan, siapa duluan ini? Yang tadi. Fahri dulu, silakan. Fahri atau siapa tadi? Ya udah Pak, mungkin atau menurut ya, saya Fahri ini, dulu Pak, deh. Zero growth apa? yang pensiun sama yang masuk itu sama Pak jumlahnya. Oke, jadi pegawai baru hanya untuk mengisi yang pensiun. Nah, ini sudah ke minus growth. Kalau minus growth
Kalau minus growth itu berarti pegawai yang pensiun lebih besar Pak daripada yang masuk. Artinya jumlah pegawainya nanti semakin berkurang. Iya, jumlah pegawainya semakin berkurang ya. Ya betul Yuri ya. Jadi kebijakan itu terkait dengan kebutuhan yang ada apalagi kalau nanti sudah eranya digital nih teman-teman nih. Nah, karena saya pernah baca berita bahwa nanti kerjanya ASN itu akan digantikan dengan robot. Siap-siap ya, siap-siap ya. Jadi nanti yang mereka tidak punya kompetensi, siap-siap nanti ya, mundur. Makanya tadi kan smart ASN itu penting banget itu apa? Kenapa? Karena tadi itu satu kalian harus bersaing. Terus kemudian apalagi kita sudah grading ya, ada grading remunerasi ya. Jadi kita berdasarkan remunerasi. Jadi bukan apa namanya PGPS ya, pinter goblok penghasilan sama. Dulu pernah ada istilah PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Nah, ada juga istilahnya MRPS ya, malas rajin penghasilan sama. Nah, nanti ketika merit system tidak akan bisa seperti itu. Basis karirnya terbuka. Jadi kompetisi, nah itu di nomor 3 itu teman-teman, promosi. Jadi di promosi itu basis karir terbuka. Semuanya nanti kita akan berkompetisi. Ya. Nah, ini sudah masuk ke nomor 3 tadi ya. Jadi pengembangan pegawainya seperti apa? Sebagai hak pegawai ASN, bentuk-bentuk pengembangan kompetensi pertukaran PNS. Pengembangan pegawai ini terkait dengan hak pegawai. Apa hak pegawai? Ada mau pendapat? Hak pegawai apa aja? Mbak, Silakan. gaji, tunjangan, kemudian cuti, Gaji, tunjangan, cuti. terus yang BPJS itu ya, lupa Pak. Makasih Pak. Ya. Ya, termasuk apa namanya? Pensiun ya. Nah, terus juga termasuk diklat itu hak ya. Bahkan bisa jadi kewajiban itu pengembangan kompetensi itu. Ya. Nah, cuti pun juga bentuknya sama, bentuknya macam-macam, betul nggak? Ya, ada cuti apa? Coba. Ayo, mute. Masih unmute. Kalau yang mau merespon silahkan. Cuti tahunan, Pak. Cuti tahunan. Ada lagi, Rizky? Kayaknya cuti alasan penting kayak sepertinya, Pak. Alasan penting. Ada lagi? Cuti sakit, Ya, cuti sakit. kemudian cuti di luar tanggungan negara Pak. Cuti di luar tanggungan negara. Terus ada lagi nggak? Ada cuti melahirkan. Nah, ada cuti menunggu istri melahirkan. Loh, bapak-bapak ya. Ada cuti setengah hari, ya itu maksudnya cuti setengah hari masuk cuti tahunan ya. Kemudian ada cuti alasan penting tadi ya. Nah, kalau Anda menikah pertama kali, nah, maka boleh cuti alasan penting. Kalau menikah yang kedua kali nggak bisa ya. Nah, jadi yang hanya menikah yang pertama saja. Melahirkan boleh berapapun, melahirkan 4 kali ya, dapat cuti melahirkan terus. Ya, jadi kalau misalnya ada program ingin cuti melahirkan, ya silahkan melahirkan setiap tahun. Untuk suaminya menunggu saja dapat cuti loh ya. Nah, menunggu istri melahirkan dapat cuti. Nah, itu ya hak-hak ya. Penghasilan, tunjangan, gaji, ya itu merupakan hak. Termasuk mutasi, promosi, ini ada juga di sini ya. Nah, promosi itu basis karir terbuka kompetisi. Ini ada namanya manajemen talenta di sini ya teman-teman ya. Kemudian yang kesejahteraan. Kesejahteraan ini terkait dengan gaji ya, terkait dengan tunjangan, terkait dengan grading. Ya. Jadi kesejahteraan atau grade remunerasi ini berdasarkan beban kerja. Makanya kalau berdasarkan beban kerja, wajar dong teman-teman pajak penghasilannya lebih gede.
cie-cie yang pajak nih. Yang lain jangan ngiri loh ya. Penghasilan Enggi apa namanya, pangkat golongannya sama kok lebih gede ya. Pajak bro. Kemudian habis itu biaya cukai, habis itu teman-teman perben. Nah, BPPK di mana Pak Marianto BPPK? Ya kita inilah ya paling bawah lah ya. Ya kita penghasilannya dari Allah gitu. Mencerdaskan bangsa, mencerdaskan teman-teman semuanya ya kan. Mendidik teman-teman ya pahalanya paling gede ya. Nah, udahlah ya, itu sudah termasuk bagian yang sudah diatur, jangan saling iri ya terkait dengan penghasilan. Dan jangan iri juga kalau misalkan pajak ya kerjanya sampai malam ya kan. Terus kemudian dikejar-kejar target, nah, BPPK santai ya. Nah, itu juga Oke ya, termasuk risiko pekerjaan maupun kinerja. Nah, ini manajemen kinerjanya, ada position performance based salary, promotion, sanksi. Kalau targetnya tidak tercapai, ini pun juga ada sanksi. Kemudian ada disiplin etika, ada kode etik profesi, sanksi hati-hati ini ya, ada apa namanya aturan-aturan terkait dengan kode etik profesi, ada aturan tentang disiplin PNS di sini ya. Ada sanksi-sanksinya, ada hukuman apa namanya ringan, sedang, berat, ya. Kemudian pensiun ini semuanya full fund. Oke. Nah, ini program utama prioritas 5 tahun ke depan nih teman-teman ya, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi, reformasi birokrasi. Nah, kalau kita lihat di sini, pembangunan SDM ini masuk kepada pembangunan ASN ini. Sebagaimana Pak Jokowi bilang bahwa ASN itu aset. Ya, ASN itu aset, investasi SDM, aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Kalian ini. Yang lainnya itu kan alat, teman-teman. Alat itu kan tergantung manusianya, betul nggak? Makanya ada istilahnya the man behind the gun, betul nggak? Ya, ini yang paling penting itu the man-nya atau the gun-nya? Manusianya atau alatnya? Manusianya kan, the man behind the gun. Siapa yang ada di belakang alat ini? Kalau yang di belakang alat ini adalah polisi, polisi yang baik, maka senjata akan digunakan untuk menangkap penjahat. Tapi kalau di belakang senjata ini adalah penjahat, maka dia akan gunakan untuk kejahatan. Jadi yang paling penting apa? Bukan senjatanya. Senjata itu netral sifat. Senjata itu netral. Alat itu netral, teman. Ya, tapi tergantung siapa di belakang alat ini, itu yang menentukan dibuat apa alat itu. Jadi kalau manusianya SDM-nya nggak bagus, maka alat itu tidak ada manfaatnya. Oke ya, makanya jadilah smart ASN, gitu ya. Oke ya, nah ini yang paling penting di sini ya, dimulai dari pembangunan karakter positif. Walaupun Anda milenial, tapi Anda harus tetap sopan santun nih teman-teman. Jaga perilaku, jaga lisan, jaga sopan santun dengan siapa saja, apalagi dengan atasan. Ya, jangan sampai kemudian anak milenial nih nggak sopan, ya jangan. Ya, jadi pembangunan karakter itu menjadi hal yang penting. Karena disinilah kita dihargai sebagai manusia, gitu ya. Baru kemudian kualitas pendidikan, ya. Setelah itu baru link and match dengan industri. Maka sekarang ada namanya kampus merdeka, ya. Ada biar apa? Nanti ketika mereka lulus siap untuk dipakai. Nah kalau teman-teman di STAN kan sudah dibekali kan, ya, sudah dibekali sehingga Anda ketika lulus Anda menjadi ASN yang siap pakai. Nah ini profesi prinsipnya nilai dasar kode etik kode perilaku ya, komitmen, integritas moral, kompetensi. Nah, ini ya tetap harus ada nilai dasarnya nih, harus jujur, itu nilai dasar harus jujur, harus ramah, ya. Terus kemudian punya kode etik kode perilaku ada, harus ada penuhi itu, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pelayanan publik, kompetensi. Kualifikasi akademik masih dibutuhkan juga ya.
kemudian jaminan perlindungan hukum dan profesionalitas jabatan. Ini prinsip-prinsip ASN sebagai profesi. Ya, apakah Anda masuk ASN profesional? Ya, ASN profesional inilah ya uncompromising integrity. Jadi ketika bicara tentang integritas tidak ada kompromi. You have a value, you have integrity. Kalian punya integritas, kalian punya value. Don't price it, ya, dan jangan hargai itu. Karena integritas itu, ya, harganya tidak bisa dihargai. Mau dihargai 1 juta, 1 miliar, 2 miliar, don't price it, jangan hargai itu integriti kalian. Itu kata Bu Menteri ya, seperti itu. Ya, you have integrity, don't price it, jangan hargai integritas Anda. Karena integritas Anda satu hal yang sangat berharga dan tidak bisa dihargai berapapun nilainya. High competency level. Nah, ini yang profesional seperti ini. Jadi ketika Anda ditugaskan di tempat Anda bekerja, Anda betul-betul kompeten. Anda ditugaskan di TPT, Anda betul-betul kompeten melayani. Anda ditugaskan di SITP, Anda betul-betul kompeten di situ. High competency level. High degree of client focus. Ya. Jadi fokus ke klien. Excellent interpersonal skill, punya skill yang excellent. Strong commitment, positive mental attitude, balance in life. Ini profesionalitas aparatur. Ya. Nah, ini harus smart. Kenapa harus smart? Ya. Nah, ini tadi ya, kinerja tinggi, potensial dan seterusnya. Harus profesional, mampu mengemban. Saya kira ini sudah ini PNS ya, jaminan pensiun, gitu ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini Anda harus adaptif ya, representasi 4.0 ini. Pelayanan serba cepat. Jadi tuntutan masyarakat jangan lelet kalau melayani, pengennya cepat. Akses akurat, mudah, tepat. Kalau bisa gratis, ya, biaya pelayanan murah, efisien, dan transparansi informasi publik. Karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan keterbukaan informasi dan juga keterkaitan kepercayaan publik. Semakin kita transparan kepada publik, publik akan semakin percaya kepada kita. Nah, ini edukasi kelas dunia ya. Inovatif, adaptif, gitu ya. Ini ya manajemen ASN tadi ya. Saya sudah singgung terus. Nah, buat life plan Anda ketika Anda kemudian bekerja di sini. Saya tidak tahu apakah ada tugas atau enggak di kayaknya enggak ada sih. Cuman ketika nanti Anda sudah masuk di dalam ASN, ingat teman-teman, pasang target kalian. Tahun ini saya masuk menjadi PNS. Tahun kapan saya akan menjadi eselon 4 atau saya ingin mendapatkan fungsional misalnya. Nah, kalau di sini life plan terkait dengan itu. When you start working, when you get married, when you have children, when you are in your 50s ya, ketika umur 50 tahun ketika mau pensiun. Ya. Ini buat life plan kalian. Buat life plan dalam pekerjaan kalian. Ya. Kamu pasang target, kira-kira saya mau S2, beasiswa dan seterusnya, silakan. Karena itu menjadi panduan Anda. Kenapa? Karena survei membuktikan ketika mereka target ditulis ya, itu pada masa yang akan datang kita tinggal mencoret mana yang sudah kita dapatkan, mana yang belum. Yang sudah kita coret, set dapat. Yang belum, ini kenapa ya belum ya? Istri saya suka begitu tuh. Tahun ini 1 umroh, 2 tahun ini ya ke depan apa sih yang diinginkan? 1 umroh, yang 2 punya mobil, yang ketiga punya rumah dan seterusnya. Ya, anak lulus kuliah dan seterusnya itu ya. Nah, tinggal nanti ketika sudah tercapai tinggal dicoret 1. Ini sudah tercapai, ini sudah umroh. Ini sudah punya mobil. Ini sudah punya rumah gitu ya. Nah, itu namanya life plan ya.
Nah, sedikit lagi teman-teman, ambil 1 menit lagi ya. Nah, ini kompetensi Smart ASN. Nah, tadi sudah saya sampaikan ketika tadi Anda menyampaikan insight terkait dengan Smart ASN maupun manajemen ASN. Nah, ini 5 kompetensi Smart ASN. Oke ya. Kita memprediksi ASN ke depan ini, teman-teman. Menguasai IT. Ya, update terhadap teknologi, baik itu digital culture, digital ethic, digital skill, digital safety. Ya, budaya digital. Etik digital. Digital skill, punya skill digital, dan digital safety. Ini semuanya berbeda ya. Nah, ini semuanya berbeda. Menguasai bahasa asing, memiliki sifat dan sikap hospitality. Kenapa? Karena dalam pelayanan perlu hospitality. Kemampuan networking dan jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship ini adalah jiwa yang senantiasa kreatif. Ya, nih. Apa bedanya di Jakarta dan nah, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian lanjut, ya, terutama petugas bandara, bea cukai nih, wajib nih, perumus perjanjian internasional. Nah, ini sifat hospitality, networking, kita selalu kolaborasi, kita selo-selo, Kemen Q1, ya, dan entrepreneurship itu keberanian kreativitas inovatif, ya. Bukan menjadi pengusaha gitu ya. Bukan. Ya, kalau mau ini jadi pengusaha apa jadi ini. Oke, thank you teman-teman ya, walaupun agak sedikit lewat ya teman-teman karena tadi kita masuknya terlambat ya, tempat 5 menit ya. Tapi itulah ya teman-teman sekalian. Ini semua sudah ada ya teman-teman ya, sudah ada dapat ya. Di itu. Jadi saya hanya mengulang saja apa yang sudah teman-teman ini. Nanti kita di pertemuan yang berikutnya ada 3 JP, ini lebih lama ya. Nah, teman-teman setelah ini ada, saya kira sudah tahu lah, sudah paham ya karena ini adalah agenda yang ketiga. Jadi ada penugasan-penugasan asinkronus ya, teman-teman. Nah, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya penugasan asinkronus ini karena ini juga melatih melatih kita untuk menulis, melatih kita untuk mengingat, melatih kita untuk membaca. Jadi kita belajar bisa dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, apa yang diucapkan dan apa yang dituliskan. Belajar dari mana saja? Ya, kenapa? Karena kita adalah pembelajar abadi. Seringkali kalau ditanya, ya ini penutup ya. Seringkali saya ditanya, Pak Marianto, gelarnya apa? Saya jawab, gelar saya adalah MA. Apa itu MA? Mahasiswa abadi. Lulusan mana Pak? Lulusan University of Life. Universitas kehidupan. Kita belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Illal mahdi, minal mahdi illal lahdi, kata Rasulullah. Kita belajar mencari ilmu dari mulai kita di buan sampai kita di liang lahat. Jika kita nggak mampu apa-apa, maka pada setelah kita stop, kita lulus ya dari kehidupan. Tetaplah belajar kapanpun itu, dimanapun itu, dengan siapa saja, karena kalian sesungguhnya adalah mahasiswa abadi dari University of Life, dari Universitas Kehidupan. Saya kira itu untuk penutup pada sesi ini. Kita akan ketemu di hari Kamis, ya, dan kita akan presentasi ya, teman-teman siapkan presentasi sesuai dengan penugasan yang asinkronus kedua kalau nggak salah. Ya, nanti ada presentasi di situ. Nah, siapkan dengan sebaik-baiknya. Kita ketemu di frekuensi yang sama ya di sini di hari Kamis insya Allah. Tetap stay tune. Oke, thank you, terima kasih teman-teman sekalian. Semangat pagi. Izin Pak, untuk materinya boleh di-share Pak? Oh, belum dapat? Untuk yang di grup WhatsApp itu berbeda Pak? PPT-nya Pak. Oh boleh. Nanti saya share ya. Ya Pak. Nanti mungkin banyak, Pak. Mas Taufik mungkin. Siap. Oke, terima kasih Mas Siddiqi. Kalau nggak di share di situ ya nanti di pertemuan ini kita akan share ya. Baik. Thank you, terima kasih.